Kali ini kita akan coba bahas tentang kasbon ya. Nanti konsepnya, kasbon itu nanti ada dua level ya. Yang pertama yaitu admin, kedua yaitu login karyawan. Artinya karyawan akan melakukan proses pengajuan kasbon, kemudian admin akan melakukan proses approval. Atau admin juga bisa melakukan pengentrian kasbon tanpa pengajuan dari karyawan. Oke, kita akan coba bahas dulu menunya. Di menu administrator untuk kasbon kita sudah sediakan ada beberapa menu. Yang pertama yaitu add kasbon optional, artinya admin bisa melakukan proses pengentrian kasbon tanpa pengajuan dari karyawan. Berikutnya ada menu approval kasbon, artinya ini si karyawan setelah mengajukan proses pengajuan kasbon, maka nanti si admin akan melakukan proses approval. Kemudian ada menu bayar kasbon ya, kemudian ada bayar kasbon ini dilakukan setiap bulan ya. Ketika nanti proses pembayaran kasbon, maka nanti si admin tinggal melakukan proses pembayaran kasbon dan nanti akan lari ke menu penggajian. Kemudian di sini ada pengajuan kasbon approve yang sudah disetujui, kemudian ada menu kasbon yang sudah ditolak atau di reject, dan kita akan cek kasbon yang masih aktif ya. Nanti di sini di proses inilah ketika kasbon itu sudah lunas, maka admin harus melakukan proses akan melakukan proses edit ya, atau melakukan pergantian atau memastikan bahwa si kasbon ini ya, pengajuan kasbon ini sudah proses lunas, biar nanti tidak bertumpuk dengan pengajuan kasbon setelahnya ya di karyawan yang sama. Kemudian di sini ada laporan kasbon per tanggal dan histori kasbon per pegawai. Sekarang kita akan coba lakukan pengajuan dulu ya, pengajuan dari kasbon ya. Oke, kita akan coba cek dulu salah satu login karyawan. Kita masuk ke data pegawai. Kemudian saya akan pakai loginnya Vivi saja. Jika sudah, kita tinggal lakukan proses pengajuan kasbon. Di karyawan ini ada dua menu pengajuan kasbon ya. Kita tinggal entry, dia ingin melakukan kasbon berapa nominalnya, tenornya berapa, kemudian dia kuat membayar per bulannya itu berapa, keterangannya apa, biaya rumah sakit. Oke. Kalau sudah, kita tinggal lakukan proses simpan, maka di sini akan muncul nih ya, nominal 5 juta, tenornya 10, kemudian maksimal bulanannya yang dia mampu adalah 500.000. Statusnya adalah untuk HRD-nya menunggu persetujuan. Untuk manajer lainnya dia belum disetujui. Kemudian ada biaya rumah sakit untuk keterangannya. Karena ini ada line manager ya, maka proses approvalnya nanti dua tingkat ya. Yang pertama harus dilakukan approval manajernya dulu, baru dilakukan HRD-nya atau adminnya kalau di sini ya, administrator ya. Oke, sekarang kita akan coba cek dulu si Vivi ini kira-kira, kita masuk ke admin dulu ya untuk mengecek, karena saya agak lupa si Vivi ini manajernya siapa. Kita masuk ke master pegawai, kemudian ke manajer line. Kita cek si Vivi, oh si Vivi belum ya, kita coba masukkan ke Ahsan aja dulu ya. Oke, berarti nanti yang melakukan proses approval adalah Ahsan. Kita akan cek. Oke, si Ahsan harusnya bisa melakukan proses approval kasbon. Nah, di sini Vivi tadi mengajukan nominal ya, usulan, dia tinggal melakukan proses approvalnya saja. Berbeda dengan yang approval admin ya, atau administrator atau HR, itu nanti dia akan bisa mengedit kira-kira nominalnya yang disetujui berapa, seperti itu. Kita tinggal proses approval di manager. Kemudian jika sudah, kita tinggal login ke administrator atau bisa diistilahkan HR-nya ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke menu kasbon untuk approval ya, ada satu pengajuan. Satu pengajuan yang ada di sini ini nanti akan muncul kalau
sudah di-approval oleh manajernya ya. Kalau belum di-approval manajernya, maka belum akan muncul di administrator. Oke, di sini nominalnya 5 juta, tenornya 10 benar, usulannya 500, keterangannya muncul. Status mainline-nya atau manajernya dia sudah melakukan proses approval, dilakukan di tanggal 1 ya. Oke, kita tinggal proses approval saja. Kalau dia tolak, maka di sini tinggal ditolak saja, di reject seperti ini ya. Kalau di reject bagaimana? Kalau di reject, maka otomatis di si VV akan ada muncul keterangan ya. VV tadi 11 ya. Di VV kasbon, pengajuan kasbon, di sini nanti akan ada keterangan nih. Statusnya apa? Statusnya ternyata ditolak oleh HR. Kalau sudah ditolak sudah nggak bisa ya. Dia coba melakukan pengajuan lagi nih. Oke, mengajukan lagi 5 juta, kemudian tenornya 10 kali 500.000 biaya rumah sakit. Oke, nanti proses ini akan kita setujui ya. Oke, di sini sudah muncul, kemudian kita akan lakukan proses approval dulu di manajernya. Kalau sudah masuk ke kasbon, kita lakukan proses approval. Oke, jika sudah, kita tinggal melakukan proses approval yang ada di administrator. Oke, masuk ke menu kasbon, approval. Kita tinggal masuk nih, kira-kira yang disetujui berapa ya. Di sini administrator atau HR bisa melakukan proses editing ya. Ternyata yang disetujui bukan 5 juta tapi 4 juta, tenornya tetap 10 juta dan angsurannya setiap bulan 400.000. Nah, di sini HR bisa mengedit datanya. Kalau sudah, akan dilakukan proses approval. Maka ketika sudah dilakukan proses approval, di proses pembayarannya ya, sebelum kita masuk ke add kasbon ya, si HR akan bisa melakukan proses pembayaran di setiap bulan. Maka VV tadi itu tenor 10 yaitu 400.000 per bulan. Dia belum melakukan pembayaran. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba bahas lagi yang pembayaran ini. Sekarang kita bahas menu yang berikutnya yaitu add kasbon optional. Tampilannya sama, tapi artinya si admin atau HR ini bisa melakukan proses pengentrian data kasbon tanpa harus melakukan pengajuan karyawan ya dari loginnya karyawan. Di sini tinggal lakukan proses entry saja, kemudian nominal berapa dan seterusnya ya. Kalau sudah sampai sini maka statusnya pasti sudah di-approval oleh HR ya. Jadi tidak perlu lagi si manajer tadi melakukan proses approval lagi, tidak perlu seperti itu. Oke, kalau sudah sekarang di sini dibayar kasbon ya, kita akan lakukan proses pembayaran. Si VV ya sudah melakukan proses pembayaran. Tinggal lakukan proses bayar. Maka di sini akan muncul nih jumlah bayarnya berapa kali. Sudah 1 kali, nominalnya per bulannya 400 ya. Maka di bulan ini status bayarnya sudah tidak bisa dilakukan ya, karena dia sudah melakukan pembayaran. Seperti itu ya, sudah terkunci. Oke, selanjutnya ada menu yang namanya pengajuan kasbon. Di pengajuan kasbon ini yang sudah di-approval tadi ya, kira-kira siapa saja. Si VV pengajuan 5 juta, nominalnya 500 ya, tapi yang disetujui nanti kan yang 400 tadi yang disetujui, oke. Kemudian di sini kita bisa juga kalau ini yang pengajuan di reject tadi ya, akan ketahuan ditolak atau enggak. Kemudian di sini ada menu yaitu kasbon aktif. Kira-kira kasbon siapa saja sih yang masih aktif ya? Kalau dirasa dia sudah lunas, maka di sini kita bisa melakukan proses ini ya. Apakah Anda yakin ingin merubah status kasbon Sumiati? Pastikan pembayaran sudah lunas, karena proses ini tidak bisa dikembalikan lagi dan bulan berikutnya sudah tidak ditagih lagi. Tinggal diklik proses, maka di sini nanti hilang. Statusnya dia berubah menjadi lunas. Seperti itu ya. Oke. Sekarang menu berikutnya yaitu report kasbon per tanggal. Artinya di sini yang melakukan pengajuan kasbon tadi ya, kita bisa filter nih berdasarkan tanggal.
Kemudian di sini si contoh nih Sumiati nih ya, kita bisa lihat historinya dia yang sudah tabel pengajuan, tabel disetujui seperti itu. Nah, nanti proses pembayaran ini relasinya kemana ya? Relasinya dia nanti ke gaji ya, ke gaji menu penggajian ini. Tapi saya tidak bahas di konten ini tentang penggajian.